Oke, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang time series ya, penggunaan time series untuk memprediksi sales data pada Toyota dari tahun 2010 sampai 2019 ya dengan menggunakan software R. Oke, pertama-tama kenapa harus menggunakan time series? Karena di sini kita hanya mempunyai satu variabel ya. Jadi kita menggunakan time series karena ini variat. Dan juga nanti kita akan menggunakan modelnya itu model ARIMA. Nah, untuk ketentuannya nanti kita lihat di sini. Oke, cara yang pertama bisa kita lihat pertama di sini saya sudah mempunyai datanya ya. Jadi datanya itu terserah kalian simpan di mana aja. Setelah itu nanti kalian masukkan aja ini file, new file, terus ini R script. Oke, di sini jika sudah kita masukkan datanya aja ya sekalian ya. Dan di sini kita lihat kalau kita akan memprediksi penjualan Toyota untuk tahun 2020 dan 2021. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan data historinya itu dari tahun 2010 sampai 2019. Oke, selanjutnya di sini hal yang pertama kalian lakukan adalah untuk melakukan proses forecasting, kalian harus install package-nya ya. Install package sini, terus ini adalah forecast. Namun karena di sini saya sudah menginstal package-nya, kita langsung saja library ini untuk memanggil ya package-nya, terus forecast. Oke, ini kita run aja. Oke, jika sudah, sekarang kita impor ya, impor filenya. Di sini kebetulan filenya saya simpan di desktop ya. Jadi filenya berbentuk Excel di desktop. Oke, ini data penjualan Toyota, kita masukkan saja. Nah, di sini kita mempunyai data dari tanggal 1 Januari 2010 sampai 2019 ya. Ini sampai bawah lagi, jadi ada kurang lebih sekitar 100 lebih datanya. Nah, di sini kita mengambil datanya itu per bulan, di awal bulan ya. Seperti itu. Jadi ini langsung aja kita impor. Oke, jika sudah kita kembali lagi ke R script-nya. Selanjutnya kita akan mendefinisikan datanya. Di sini kan kita mempunyai data penjualan ya totalnya. Selanjutnya kita akan definisi datanya. Define variabel datanya. Oke, di sini kita definisikan sebagai data ya. Data aja. Nah, di sini kita masukkan apa yang mau didefinisikan sebagai data. Ini adalah data penjualan Toyota. Oke, jadi di sini data penjualan Toyota akan didefinisikan sebagai data aja. Jika sudah, kita run ya ini. Oke, ini udah sebagai datanya. Selanjutnya, jadi data sudah didefinisikan ya. Selanjutnya kita akan determine ya time series datanya di sini untuk melihat ya. Jadi kita datanya sebagai time series ya. Jadi ini sudah. Oke, ini ya. Jadi kita fungsikan sebagai Y ya. Di sini buat time seriesnya sebagai Y variabelnya, dan juga kita tulis ini time series. Time series. Terus kita masukkan aja data di sini adalah data yang sudah tadi, data penjualan Toyotanya yang berupa penjualan. Jadi dia udah otomatis ya. Data terus. Nah, di sini adalah kolomnya keberapa di penjualan itu tadi.
itu datanya ada di kolom kedua di Toyota Sales. Jadi kita masukkan kolom kedua, koma 2. Oke, selanjutnya ini ya, ini start ya. Ini kita awal mulainya. Mulainya kita pengen dari kapan, dari berapa. Kalau di sini kan kita mulainya dari tahun 2010 ya. Tahun 2010 di awal bulan, jadi first month of 2010. Nah, jadi kita masukkan aja di sini, kita definisikan sebagai start C 2010,1. Oke, 2010-nya di sini adalah sebagai tahunnya, terus koma 1 ini adalah sebagai bulan keberapanya. Jadi ini adalah first month of 2010. Oke, jadi kalau misalkan kita pengen memasukkan misalkan di bulan Agustus 2010, berarti kita tinggal masukkan 2010,8 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan tulis frekuensi. Frekuensi di sini adalah fungsinya untuk menentukan berapa banyaknya ya, ngulangnya ya. Misalkan kita di sini kan menjadikan objeknya itu sebagai tahun ya. Nah, jadi dalam satu tahun itu berarti ada 12 bulan ya. Jadi kita frekuensinya akan mengulang kembali itu selama 12 kali ya. Oke, jika sudah kita masukkan aja di sini ya. Jadi karena because it start from Januari 2010, so we can write 2010,1. Oke, seperti itu ya untuk frekuensinya. Is how many months in a year. Intinya dalam periodenya ya, dalam periode tertentu itu ada berapa kali. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis awalnya ya, tahapan awalnya analisis. Kita akan melakukan preliminary analysis. Tulis saja. Oke, fungsinya untuk apa? Preliminary analysis kita di sini untuk menentukan datanya berbentuk seperti apa ya, apakah itu trend, seasonal, kayak berbentuk cyclic. Kita di sini akan menentukan datanya ya dari suatu plot ya. Jadi kita akan membuat suatu plot ya, plot time ya, time plot. Oke, selanjutnya kita akan ngebuat suatu plot, make a plot. Oke, di sini kita akan autoplot ya, autoplot. Ini dari fungsi forecast-nya sendiri ya. Terus kita akan masukkan Y-nya tadi yang sudah kita definisikan di sini. Jadi ini kita definisikan dulu aja kali ya. Oke, kita run. Oke, jadi Y itu sudah masuk di definisinya. Kalau udah masuk, itu ada di values-nya. Nah, di sini sudah tertulis kalau misalkan dia dari tahun 2010 sampai 2020. Kenapa di sini tulisan 2020? Karena kita sampai 2019 akhir ya. Dan itu mengulangnya tadi sebanyak frekuensinya 12 kali. Jadi terhitungnya 2020. Oke, jadi autoplot, terus kita masukkan fungsi awalnya itu Y, dan juga ini buat kita kasih judul ya. Sebenarnya kalau autoplot Y aja kalian udah bisa keluar ya buat Y, buat plotnya ya. Namun di sini kita akan kasih judul ya, judul. Nah, judul dari plotnya itu kita Toyota Sales Data ya. Atau gini aja, plot. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan untuk judul itu harus menggunakan kutip ya, karena itu nggak akan masuk sintaks nantinya. Jadi plot, terus Toyota Sales Data. Oke, jadi terus di sini kita sudah menulis judul, dan juga kalau untuk judul pada garis horizontal di sini di Excel-nya itu pasti nanti berbentuk time ya, karena kan itu sudah memang dari kita menentukannya sebagai time ya. Tapi kalau buat Y-Lab-nya kita masih belum tahu nih, jadi kita kasih judulnya aja dulu buat yang vertikalnya atau Y-Lab-nya itu sebagai total sales ya, karena kan kita membandingkan ya. Oke, ini sudah jadi ya buat autoplotnya. Kita bisa run aja.
Oke, jadi kalian bisa lihat di sini, itu buat plot dari Toyota sales datanya ya, dari 2010 sampai 2019 akhir. Ini bisa di zoom aja sebenarnya, buat melihat datanya. Oke, seperti ini ya datanya ya. Jadi, kalau dilihat ya mungkin ini berbentuk seasonal sedikit ya, tapi ini nggak bisa diprediksi ya, kapan harus dalam waktu rentang tertentunya. Jadi, lebih ke cyclic sebenarnya. Oke, kalau untuk trennya ini ada trennya ya sebenarnya ya. Jadi tapi kita lihat dulu aja buat difference datanya ya selanjutnya. Oke, selanjutnya kita tulis aja difference data. Kita akan investigasi ya transformation-nya. Transformation data. Di sini kita membuat suatu plot lagi. Make a plot, tapi bukan plot yang dari data yang sama, cuman itu telah didiferensiasi ya. Jadi kita diferensiasi dulu dari variabel y-nya tadi, kita definisikan dulu ya. Jadi definisikan variabel define the difference data. Oke, di sini kita diferensiasinya kita definisikan sebagai dy ya. Oke, selanjutnya di sini apa yang mau didefinisikan itu adalah variabel y yang telah terdefinisikan. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi dy itu adalah variabel y yang telah terdefinisikan. Oke, kita run aja. Oke, udah masuk di sini ya. Jadi variabel y yang telah terdefinisikan. Terus setelah itu kita buat aja plotnya ya. Sama aja autoplot ya. Autoplot. Terus kita masukkan dy sebenarnya. Kita copy paste aja ya sebenarnya. Di sini. Oke, ini tinggal ganti dy, terus buat mainnya itu sama ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau udah kita run aja. Nah, jadi ini akan keluar ini sebagai difference datanya ya. Jadi untuk membandingkan perbedaan dari datanya. Di sini tidak terlalu jauh ya antara penurunannya ya. Jadi ada yang berada di negatif ya. Dan juga ada yang berada di positif dan tidak terlalu jauh ya karena di banyak ya katanya. Oke, selanjutnya kita akan ngebentuk seasonality-nya ya. Kita lihat berdasarkan GG season plot. Oke. Ini kita tulis aja. Kita investigate seasonality-nya menggunakan GG season plot. Oke, di sini kita akan menggunakan GG season plot. Hasilnya sama aja, nanti kita akan menggunakan dari data yang sudah terdiferensiasinya, terus kita ini memberikan judulnya ya. Judulnya itu main, terus seasonal plot ya. Seasonal plot, terus change in Toyota sales. Ini untuk melihat ya, apakah datanya tersebut itu seasonal ya. Oke, selanjutnya GLab. Oke. Oke, kita langsung masukkan aja sini. Kita run ya. Oke, di sini ya. Jadi ketika sudah di run, maka akan keluar dalam bentuknya. Nah, seperti ini. Ini buat GG season plotnya ya, untuk melihat apakah datanya tersebut seasonal ya atau enggaknya. Oke, selanjutnya jika sudah ya, karena kita sudah menentukan preliminary analisisnya, selanjutnya kita akan ngebentuk ya subseries plotnya ya.
Oke, ini buat sub series plotnya. Oke, ini rumusnya GG sub series ya. Sub series plot kita masukkan di Y aja. Oke, langsung kita run. Ini buat melihat setiap sub series ya. Jadi seperti ini. Oke, seperti yang pertama tadi, ini sebenarnya tidak terlalu ada perubahan ya, karena tidak ada perbedaan antara jauh ya antara dari positif hingga ke negatifnya. Gitu. Oke, selanjutnya ketika kita sudah melakukannya, kita akan membandingkan ya kira-kira model mana yang tepat untuk dipakai pada data ini. Oke, kita bisa memastikan ya kalau misalkan datanya itu tidak seasonal ya, jadi lebih ke cyclic ya. Jadi kita menghindari model yang membutuhkan data yang seasonal atau yang dapat terprediksi. Kalau kita lihat dari sini jelas ya, itu nggak bisa terprediksi ya dalam rentang waktu tertentu. Jadi ini ups, down, ups, down, ups, down, ups, down, ups ya, itu ini peak ya, peak, peak, ini down, terus ups, down, ups, ini true dip ya, bisa dikatakan true dip. Ini peak lagi, jadi nggak ada waktu tertentu ya untuk kapan akan terjadi peaknya, terus dengan true dipnya ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perbandingan ya, per method ya. Oke, yang pertama kita akan melakukan gunakan naive method ya. Itu adalah metode yang paling simpel ya, naive method. Nah, karena paling simpel di sini, kita akan menggunakan dy ya yang sudah terdiferensiasi untuk sebagai variabel yang akan kita input nanti pada seasonal naive methodnya. Jadi kita akan menggunakan forecasting untuk various method. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan seasonal naive method ya, buat di sini ya, seasonal naive method. Oke, di sini seasonal naive method kita bisa tulis aja ya, bisa tulis f naive ya. F naive ini kita definisikan ya sebagai naive method, naive. Oke, ini S naive dengan variabel dy-nya. Jadi akan kita definisikan sebagai F naive. Oke, jika sudah, kita akan print ya. Print untuk summary-nya. Oke, kita print dari F naive-nya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan ngebentuk ngebuat residualnya ya. Kita bisa ngecek residual dari naive-nya sendiri. Oke, jika sudah, kita run aja yang ini. Oke, jadi buat F naive ya sudah dimasukkan dan juga kita print aja hasilnya dari summary dari F naive yang sudah kita definisikan sebelumnya. Oke, jadi bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah hasil umumnya ya dari F naive. Di sini ada point forecast-nya juga dengan batas atas dan batas bawahnya. Dan selanjutnya kita cek residualnya. Oke, ini adalah F naive ya. Jadi ini buat residualnya. Oke, di sini kita bisa mendapatkan ya. Kita akan membandingkan dengan residualnya. Kita mendapatkan residual SD ya. Di sini kita tulis saja residual SD
itu sebanyak 6193,0574. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan perbandingan lain ya. Jadi kita akan menggunakan ARIMA model ya. Nah, sebelum kita menggunakan ARIMA model, sebenarnya ketika memang data kalian itu berupa seasonal, kalian juga bisa menggunakan ITS ya, ITS model. Sama saja juga, kalian bisa definisikan aja misalkan F ITS, terus buat di sininya ITS. Terus kalian tinggal masukkan variabelnya Y, nanti akan keluar itu. Terus sama caranya juga print summary dari ITS, terus cek residual ITS. Itu juga bisa. Oke, karena kita langsung ARIMA, kita tulis aja ya F ARIMA ya. Kita tulis dulu aja. Ini definisikan ARIMA model. Ya. Oke, selanjutnya kita tulis aja ya F ARIMA. Kita akan definisikan sebagai F ARIMA di sini. Terus auto.arima ya, ini adalah sintaksnya ya dari workcase-nya. Nah, di sini kita akan masukkan variabelnya itu sebagai Y yang tidak perlu terdefinisiasi, beda dengan naive method ya yang memang kita masukkan diferensiasi supaya kita bisa melihat perbedaannya, karena itu metode yang simple ya buat naive method. Dan di sini kita, karena ARIMA ini sudah terdiferensiasi datanya, kita akan langsung aja masukkan Y ya, variabel Y-nya yang tidak perlu terdiferensiasi. Selanjutnya kita masukkan ya D di sini sama dengan 1, karena kita hanya membutuhkan estimasi 1 saja, 1. Nanti pada ARIMA ini kita akan melakukan perbandingan dari berbagai macamnya ya. Nanti hanya outputnya tuh hanya ada 1 ya, jadi makanya kita lakukan 1. Dengan 1. Terus untuk stepwise ya, di sini stepwise. Oke, untuk stepwise ini adalah kita false ya, karena nanti kita akan bandingkannya satu-satu. Kalau misalkan true, itu akan langsung terbandingkan ya, jadi langsung terseleksi prosesnya lebih cepat, tapi langsung terseleksi, kita nggak bisa ngeliat yang mana yang terbandingkan. Oke, selanjutnya ini adalah approximation ya. Bawahnya. Oke, untuk approximation ini nanti model yang terpilihnya itu terapproximated ya, atau perkiraan ya. Jadi kita false lagi juga. Trace. Oke, untuk trace. Nah, di sini tapi kita akan trace-nya akan kita tulis true. Karena ketika kita menulis true pada trace ini, itu akan mengeluarkan summary-nya atau hasil dari ARIMA-nya yang udah kita pilih ya. Pilih true. Oke, jika sudah, kita print ya. Print, terus summary, itu F ARIMA. Selanjutnya, sudah, itu ada, kita akan cek residual ya dari ARIMA ya. Nanti kita bandingkan dengan naive methodnya ya. Cek residual fit ARIMA. Sorry, ARIMA. Oke, seperti ini. Oke, sudah kita run. Oke, jadi dia akan terbandingkan ya satu-satu ya. Memang prosesnya agak lama dibandingkan dengan stepwise yang true. Oke, di sini sudah mendapatkan base model ya. Ketika memang ARIMA adalah auto-regressive integrated moving average ya. Jadi kita menentukan base modelnya ya dari berbagai macam model ini. Bisa ada 011, 012, 12 ya. Ini frekuensi 12. Nah, selanjutnya juga sudah, kita akan print ya dari hasilnya.
Kita run aja hasilnya. Oke, jadi untuk hasilnya seperti ini ya. Dan juga kita run juga dari residualnya ya. Oke, nanti akan membentuk plot seperti ini untuk f-arima. Nah, di sini kita akan mengambil ya, buat residual SD-nya itu adalah, oke, untuk arima. Oke, ini ya, yang sigma kuadrat ini ya. Jadi, sigma kuadrat itu adalah residual SD-nya buat yang arima. Residual SD-nya sama dengan, ini karena kuadrat, jadi kita square root dulu ya. Itu sekitar 4 tatnya. 4.900, sekitar 4.900-an. Oke. Jika sudah ya, karena kita menemukan ya kalau dari residual SD-nya itu paling kecil ya, arima ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke model forecast-nya saja. Oke, di sini buat model forecast-nya, forecast model arima. Kita menggunakan arima, kita langsung aja sini. Kita definisikan sebagai forecast. Terus ini buat FC ini kita definisikan sebagai arima yang sudah terforecast ya. Jadi forecast di sini kita akan f-arima ya sebagai objeknya. Oke, jika sudah kita tulis saja, kita bakal forecast-nya untuk kalau dari awal kita ingin menentukan sampai 2 tahun ke depan ya, 2020 dan 2021. Jadi karena di sini hitungnya per bulan, jadi itu adalah sebagai untuk 2 dikali 12 ya, karena kan satu bulannya 12. Jadi 2 tahun kali 12. Di sini adalah 12. Ini untuk kalau misalkan untuk 1 tahun, tapi karena kita untuk 2 tahun jadi 24 ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan bentuk plotnya juga. Top plot ini dari FC-nya. Kita akan bentuk plot dari FC-nya. Dan juga kita akan print summary dari FC. Dari hasil forecast yang sudah kita forecast menggunakan arima ya. Oke. Oke, jadi ini untuk hasilnya, untuk kita definisikan dulu sebagai FC ya, forecast dari arimanya untuk 24 bulan ke depan. Kita run saja. Oke, udah ya. Di sini sudah masuk ya. Buat FC-nya. Selanjutnya autoplotnya kita run juga. Oke, ini adalah bentuknya ya. Oke, jadi bentuknya adalah seperti ini, dan ini pada bagian yang ini adalah hasil forecast-nya. Oke, sangat mirip ya, kalau misalkan pakai arima memang itu sudah dalam bentuk modelnya ya, model yang memang sudah miripnya ya, memang udah fits ya untuk yang arima. Dan selanjutnya kita akan melihat nilai dari forecast-nya. Ini bisa kita dapatkan di print summary FC. FC ini sebagai forecast arimanya ya. Oke, ini adalah nilai dari arimanya. Karena kita menentukan 24 bulan ke depan, berarti kita akan menentukan forecast dari Januari 2020 sampai Desember 2021 ya. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah hasil forecast-nya ya untuk 24 bulan ke depan atau 2 tahun ke depan. Seperti itu. Oke, mungkin sekian ya untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Jangan